Baik, para bunda yang dirahmati Allah, kita langsung aja ya, tanpa memperpanjang mukadimah. Pembahasan kita masih tersisa pembahasan yang kemarin, yaitu tentang bab jenazah. Tanggung kita mau masuk ke bab yang lain, Bun. Masih ada sisa sedikit, kita habisi pembahasannya. Dan memang pembahasan ini tidak terlalu penting untuk ibu-ibu sebetulnya. Ini lebih mengarah kepada bapak-bapak. Tapi ada nanti bab mengisi dan bab takziah nanti. Tapi di awal-awal ini bab pemakaman jenazah. Karena kalau kita lewati pembahasan ini sayang juga gitu kan. Jadi ibu-ibu nanti kalau mengetahui cara-cara pemakaman jenazah dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan, nanti bisa juga disampaikan di luar. Berani enggak, Bu? Sampai di luar, gini, kami kemarin pengajian kayak gini cara memakamkan mayat dengan benar gitu. Kalau ibu-ibu pergi ke tempat pemakaman, sebenarnya boleh-boleh aja ya. Tapi ada yang mengharamkan. Tidak membolehkan perempuan untuk datang ke tempat pemakaman. Cukup laki-laki saja. Karena perempuan itu yang pertama dia mudah sedih gitu kan. Jadi kalau sampai ke tempat pemakaman khawatir emosinya tidak terkontrol dengan baik sehingga bisa menangis, meratapi jenazah di situ, sehingga pada akhirnya auratnya bisa terbuka karena bercampur dengan laki-laki. Tapi kalau memang bisa kita menghindari itu semua, kita tutup aurat kita dengan baik, kita bisa menahan diri untuk tidak berteriak apa segala macam, auratnya ditutup, ya ada ulama-ulama yang membolehkan. Tapi dianjurkan untuk tidak datang ke tempat pemakaman. Cukup di rumah saja. Biasanya datang enggak? Kalau ada orang meninggal, iya. Apalagi kerabat. Kalau kerabat kan membuat kita tambah sedih gitu. Biasanya ibu seperti itu. Nah, ibu-ibu itu hatinya lembut gitu kan. Cepat menangis. Kalau bapak-bapak nih enggak. Walaupun dia sedih, tapi dia bisa menahan. Punya perasaan. Tapi lebih hebat cara mengontrolnya gitu. Dibanding ibu-ibu. Baik, kita masuk pada pembahasan, yaitu bab pemakaman jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa yudfanul mayyitu fi lahdin mustaqbilal qiblah. Seorang mayat itu dimakamkan di dalam lahat. Lahat itu adalah artinya lubang landak. Luang landak dengan menghadap kiblat. Jadi kuburan itu, kalau kita lihat kuburan sekarang ini mungkin dia ada dua versi. Ada luang landak, ada yang syik. Syik itu di tengah. Gali kubur. Kalau luang landak itu di sampingnya itu digali lagi. Nah, itu namanya luang landak. Jadi yang pertama itu seorang mayat dimakamkan
di dalam lahat dengan menghadap kiblat. Jadi mayat itu dimasukkan ke dalam lahat dengan menghadap kiblat. Tidak nerungkup, tidak nerentang, harus menghadap kiblat. Dan terkadang itu jarang terjadi di masyarakat kita. Terkadang ada yang mayat itu bisa terungkup itu, ada yang nerentang. Nah, itu kalau seandainya itu terjadi, maka wajib kita menggali kubur itu. Kalau sudah ditutup, ternyata mayat tadi tidak ada menghadap kiblat, maka wajib kita gali lagi. Harus menghadap kiblat. Jadi kalau ibu-ibu yang udah paham, kalau mau memperhatikan itu bagus juga tuh. Jadi tengok keluarga kita, apalagi keluarga ya. Kalau orang-orang yang tidak paham kan dia asal dikubur aja, tapi tidak menjalankan cara-cara yang ditentukan, yang sudah disebutkan oleh para ulama kita. Kalau di rumah itu ya, kalau lurus itu bukan itu ini maksud menghadap kiblat. Kaki atau menghadap ke arah sini kan, atau dilurusin kayak gitu, atau kepalanya ke sini, itu bukan menghadap kiblat. Itu wajahnya yang dihadapkan ke kiblat dengan miring, kepalanya sebelah barat, sebelah timur, kakinya ke arah selatan. Di dalam kubur itu posisinya seperti itu. Jadi dimiringkan. Jadi dimiringkan ke kanan. Dimiringkan ke kanan, di atas lambung kanannya. Begitu. Itu yang disebut menghadap kiblat. Bukan lurus kepalanya ini. Wajahnya itu yang dihadapkan ke kiblat. Kalau kita kuburnya seperti itu tadi, berarti kuburannya beda dengan kuburan yang lain. Harusnya kuburnya lurus kayak ini. Ya kan? Tapi yang dimaksud menghadap kiblat itu adalah wajahnya yang dihadapkan ke kiblat. Artinya mayat itu dimiringkan ke sebelah kanan, sehingga wajahnya menghadap kiblat, kepalanya sebelah barat, kakinya sebelah selatan. Seperti itu. Terus lebih bagusnya lagi kakinya ditengkukkan sedikit, kepalanya agak seperti orang ruku. Nanti ditahan pakai kan di dalam kubur itu kan sudah disiapkan tanah yang bulat itu. Nah, itu untuk menahannya. Sebenarnya bukan lurus. Kalau lurus kan mudah nerentang lagi dia. Tapi agak seperti agak miringkan sedikit. Miringnya ke kanan tapi agak dibungkukkan sedikit. Ke kanan itu kan maksudnya di sebelah kanan itu adalah kiblat. Sebelah kanan iman. Sebelah kanan iman. Sebelah kanan menghadap ke kanan. Ya, yang artinya dia itu menghimpit lambung sebelah kanan. Kayak kita diajukan tidur. Iya, kayak kemarin saat nyolat kan, kepalanya menghadap ke kanan, menghadap ke timur. Timur utara nih. Timur. Barat situ. Timur. Menghadap. Ini timur. Menghadap ke utara, ada? Salah, bukan timur. Kepalanya menghadap ke utara, kakinya menghadap selatan. Artinya kalau dia miring sebelah kanan, miring ke sebelah kanan, berarti wajahnya menghadap kiblat. Itu yang maksud yang menghadap kiblat. Bukan kepalanya diarahkan ke kiblat, kakinya sebelah timur. Itu kan? Artinya itu menghadap kiblat. Itu membelakangi kiblat itu. Seharusnya kuburan itu sudah ditata sedemikian rupa, dipisahnya seperti itu ya? Harus. Makanya bunda yang paham itu nanti, ya, yang sudah ngaji nanti, kalau orang gali kubur harus paham itu. Buat kuburnya, kalau memang tempatnya lebih memungkinkan, nanti pembahasannya. Mana yang bagus saat kita buat lahat atau pakai syik yang di tengah dibolongin. Nanti tetap dimiringkan, ya. Jangan kita pikir masukkan mayat ke dalam itu nerentang kayak itu, bukan. Kalau seandainya kubur sudah ditutup, kalau kita sudah dikubur mayat itu, tahu-tahu ingat kubur tadi, mayat tadi tidak menghadap kiblat, maka wajib kita gali lagi kubur itu selagi mayat itu masih belum rusak. Seperti itu. Kita lanjut dulu. Nanti ada bunda pembahasan itu. Kita baca redaksinya di kitab ini.
Kita ulangi ya. Mana tadi ini? Wa yudfanul mayyitu fi lahdin mustaqbilal qiblah. Seorang mayat dimakamkan di dalam lahat atau luang landak dengan menghadap ke kiblat. Wajahnya yang menghadap ke kiblat. Artinya mayat itu miring ke sebelah kanan. Mayat itu miring ke sebelah kanan. Wal lahdu bi fathil lami wa dammiha wa sukunil ha'i ma yuhfaru fi asfali janibil qabri min jihatil qiblati qadra ma yasa'ul mayyita wasit wa yasturuhu. Lahat dengan huruf lam yang terbaca fathah dan dhammah dan huruf ha yang terbaca sukun adalah bagian yang digali di sisi liang kubur, bagian bawah di arah kiblat, kira-kira seukuran yang bisa memuat dan menutupi mayat tersebut. Lahat atau luhat, lahdi atau luhdi, itu namanya ada luang landak di dalam kubur, nanti di lubang sebelah kanan itu namanya lahat, ya. Itulah yang disebut belajarlah kalian sampai kalian liang lahat. Nah, liang lahat itu artinya masuk pada lubang yang sebelah kanan itu. Gali kubur ada lubang yang sebelah kanan, nanti itulah yang disebut dengan lahat, sebelah kanan. Kemudian wadubnu bil lahdi, wadubnu fil lahdi afdalu minad dabni fi syakki in solubatil ardu. Mengubur di dalam lahat itu lebih utama daripada mengubur di dalam syik jika postur tanahnya keras. Kalau tanahnya keras, maka menggunakan lahat saat penguburan itu lebih afdol daripada digali di tengah. Kan ada banyak dua versi kuburan kita. Ada yang digali di tengah, kita gali kubur itu, nanti dibuat tengahnya lubang lagi. Itu namanya syik. Tapi kalau di tengahnya tidak digali, kita gali ke samping, itu namanya lahat. Nah, menggunakan lahat ini lebih utama daripada syik kalau postur tanahnya keras. Tapi kalau tanahnya lembut, ya, nanti kalau kita buat lubang lahatnya itu tidak bisa. Maka tidak apa-apa kita menggunakan dengan cara syik, memberi lubang, menggali di tengah kuburan tersebut. Wasyiku an yuhfara fi wasatil qabri kan nahri wa yubna janibahu wa yudha'ul mayyitu bainahuma wa yusqafu alaihi bilabanin wa nahwi. Syik itu adalah galian yang berada di bagian tengah liang kubur yang berbentuk seperti selokan air, dibangun kedua sisinya. Mayat diletakkan di antara kedua sisi tersebut dan ditutup dengan bata atau sesamanya. Bata mentah berarti tanah itu. Wa yud'ul mayyitu inda muakhiril qabri. Sebelum dimasukkan, mayat diletakkan di sisi belakang atau bagian kaki kubur. Kubur itu seperti ini kubur itu. Ini kaki, ini kepala. Gini kan? Kalau kita mau masuk mayat itu, maka mayat itu diletakkan sebelah kakinya kubur itu. Bukan di tengah, bukan di kepala, tapi posisi mayat itu yang bagus adalah sebelah kakinya. Gitu. Paham? Oke. Wahia wa yusallu min qabli ra'sihi ay salla bi rafqin la bi anfin. Yaitu mayat diturunkan ke liang kubur dimulai dari arah kepalanya. Maksudnya dimasuk dengan cara yang halus dan tidak kasar. Mayat taruh di posisi kaki. Sini mayat posisinya kan, ini kubur. Ini bagian kepala. Maka kepalanya yang dulu masuk. Bukan kakinya, bukan dari tengah sini, tapi dari kaki ini. Jadi orang yang memasukkan jenazah itu, ingat-ingat, saat mengantarkan jenazah itu, kalau memang memungkinkan tempatnya itu, maka kasihlah
tempat di sebelah kakinya kubur tersebut. Sehingga kalau kita mau memasuki mayat, maka dari arah kakinya kubur tersebut. Jadi kalau masuk, kepalanya. Ya, kepalanya. Jadi posisi mayat itu sebelah sini. Nanti diangkat kepalanya yang duluan. Nah, seperti itu. Dengan cara yang lembut dan tidak kasar. Nah, makanya anak-anak tuh, kalau kita punya anak, hendaklah mereka lah yang mengurus jenazah kita itu. Saat diturunkan, maka kepala mayat itu lebih dulu daripada kakinya. Seperti itu. Dengan posisi mayat sebelumnya itu saat berada di atas kubur, maka posisi mayat itu berada di arah kakinya tersebut. Sininya. Seperti itu. Paham? Ini kan kubur. Ya kan? Inti jenazah kita taruh di sini. Basing lah posisinya, kepalaan sana terserah kalau di atas itu kan. Tapi saat memasuki, kepalanya lebih awal. Kepalanya lebih awal. Untuk disambut oleh orang-orang yang akan memasukkan mayat tersebut. Dengan cara yang lemah lembut. Tidak boleh kasar terhadap mayat. Maka hati-hati. Yang masuki mayat itu, jangan sampai musuhnya. Kalau musuhnya dikasar-kasari mayat tersebut. Tapi kalau anaknya pasti dengan cara yang lembut. Seperti itu. Wa yaqulul ladzi yulhiduhu bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memasukkan mayat ke liang lahat itu sunnah mengucapkan apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuttaja'u fil qabri ba'da an yu'ammaqa qamatan wa bastatan. Dan mayat diletakkan di dalam kubur dengan posisi tidur miring. Setelah kubur tersebut digali sedalam ukuran orang berdiri dan melambaikan tangan. Jadi kubur itu mesti harus dalam sebetulnya. Ukuran kedalaman kubur itu berapa? Kalau ada orang berdiri, dia melambaikan tangan, setinggi itu. Tapi orangnya tidak sama tinggi ya, yang normal. Ya. Iya, setinggi orang itu berdiri, kemudian dia lambaikan tangan seperti itu, setinggi itulah normalnya kuburan. Seperti itu. Jadi jangan terlalu dangkal, ya. Karena manusia ini mayatnya luar biasa. Bangkai yang paling busuk itu adalah bangkai manusia. Kalau meninggalnya di lautan gimana? Kata para ulama, kalau ada orang meninggal di laut, misalkan lama gitu kan, nggak bisa. Kalau kita bawa ke daratan, masih makan waktu. Khawatir mayatnya busuk. Maka mayat tersebut boleh kita masukkan ke dasar lautan, tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Kita pakai pemberat atau batu, besi apa segala macam supaya dia tidak terapung. Atau kalau memungkinkan juga kita taruh papan yang terapung, kemudian taruh di situ dengan harapan nanti kalau dia di tepi ada orang yang mengambilnya. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, nggak punya alat seperti itu, sementara mayat ini tidak bisa kita biarkan begitu lama, maka boleh kita masukkan ke dalam air. Kemudian falau dufina mustadbirul qiblah au mustalqiyan nubisha wujjiha lil qiblati ma lam yataghayyar. Ini. Seandainya ketika mayat itu dikubur dengan posisi membelakangi kiblat atau terlentang, maka wajib digali dan dihadapkan ke arah kiblat selama mayat tersebut belum berubah.
Mayat sudah dikuburkan. Kata penggali kubur, kami lupa tadi. Mayatnya itu nerentang atau terungkup. Kan kita miringkan itu. Kalau tidak kita tahan, dia terungkup seperti itu. Maka wajib kita menggali kembali kuburan tersebut, kemudian kita sempurnakan menghadap ke kiblat. Jadi kalau ibu-ibu yang udah paham ngaji ini, kalau ada saudara kita, anak-anak kita perhatikan betul itu. Ya. Nah, kalau memang kita mengkhawatirkan orang-orang yang memang awam di bidang itu, nanti saat penguburan asal dimasukkan saja. Boleh ibu-ibu memperhatikan cara memasuki mayat tersebut. Kalau seandainya mayat itu memungkinkan dan tidak berubah, tidak lama waktunya, sehari 2 hari, maka wajib kita gali lagi kubur itu. Dan kita sempurnakan, wajahnya wajib menghadap ke kiblat. Kemudian wa yustahul qabru wala yusnamu wala yubna alaihi wala yujassasu ay yukrahu tajassisuhu bil jassi. Bentuk kubur tersebut diratakan. Ingat, bentuk kuburnya diratakan. Tidak berbentuk seperti punung onta, mengelambung kayak gitu. Ya, tidak dibangun dan tidak ditajassis. Maksudnya makruh mentajassis kubur dengan gamping atau kapur. Tulis namanya, pakai merek, taruh di situ, tulis nama. Maka tidak seperti itu dan makruh hukumnya. Kemudian tidak sampai haram tapi makruh. Nah, kan? Ternyata seperti itu semua ya. Nanti kita ubah nanti. Nanti dulu, kami jelaskan dulu, Bun. Nanti dulu, nanti baru paham ya. Kalau ini langsung dipotong videonya, ditonton itu, kajian itu tidak benar itu. Tunggu dijelaskan dulu dikit. Jadi bentuk kubur tersebut asalnya memang harus diratakan. Kalau kita lihat kuburan di Makla itu seperti itu ya. Tidak berbentuk seperti punung onta, tidak dibangun dan tidak ditajassis. Maksudnya makruh mentajiskan kubur dengan gamping. Jadi kuburan itu yang pertama. Jadi dijelaskan lagi oleh para ulama. Boleh kita meninggikan kuburan itu dari Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa boleh meninggikan kuburan itu hanya shibron saja, 1 jengkal, nggak boleh lebih dari itu. Ya. Dan bentuknya diusahakan tidak seperti punung onta, datar seperti itu. Untuk apa? Untuk memberi tanda saja. Makanya kalau kita meninggal, jangan terlalu ramai kuburan itu. Ini dibangun, naik ke atas seperti itu. Ya, boleh nggak ngeramik kubur? Bolehlah mengeramik kubur itu asalkan jangan di atasnya, di sampingnya itu bolehlah kita bangun. Tapi tidak berada tepat di atasnya. Yang tidak ada, yang tidak boleh diduduki, itu tidak boleh kita bangun. Ini semuanya kita semin. Kalau mau bangun, mau semin aja di sampingnya itu. Ini kuburan, di sini aja. Atau kalau memang aman-aman saja cukup seperti itu saja. Ada tandanya, ada batu di kepalanya, ada batu di kakinya, sudah. Ya, kita rawat baik-baik kuburnya, tidak perlu kita keramik apa segala macam. Ya, kalau memang kita takut khawatir hilang identitasnya, itu tadi caranya dikeramik aja di tepinya. Dan silakan, Bun. Kami kebetulan tinggal di Tanah Gambut, Ya. Tanjung Jabung, Ustaz. Jadi kebetulan di Tanjung Jabung Barat dan Timur itu tanahnya Tanah Gambut, Ustaz. Ya. Jadi walaupun memang tanah itu tanah lumpur, Ustaz. Boleh. Jadi kebanyakan mayoritas orang-orang Islam itu cok, Ustaz. Karena dia otomatis hilang, Ustaz. Karena dia pasang surut semua. Pokoknya dia lebih tinggi daripada kuburan. Selalu seperti itu. Jadi orang sana itu kebanyakan dicor, ditinggikan, Ustaz. Jadi macam mana hukumnya itu, Ustaz? Kalau memang tujuannya untuk mengamankan jenazah tersebut, maka itu diperbolehkan oleh para ulama. Kalau memang seperti itu, tapi diusahakan di tengahnya dengan dicor. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, kita mengkhawatirkan itu, ya boleh-boleh aja.
Tapi kalau kita mau bangun, usahakan di tengahnya itu, yang tidak boleh kita duduk di situ, tidak boleh kita cor. Dan ada yang mengharamkan, ada yang memakruhkan. Lebih baik kita hindari hal yang seperti itu. Kalau bentuk sayang kita sama si mayat, tidak harus seperti itu. Ya, nggak harus kita bangun apa segala macam seperti itu, nggak usah. Ya, boleh kita kalau di sampingnya boleh. Di sampingnya kita keramik untuk memberi ketahanan terhadap kubur tersebut, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kondisinya seperti itu tidak memungkinkan, memang harus dicor, ya Islam tidak sekeras itu juga gitu. Ya tidak apa-apa, diperbolehkan. Tapi kalau yang normal seperti ini cukup dikasih tanda saja, kasih batu di kepalanya, kasih batu di arah kakinya, cukup seperti itu untuk memberikan identitas bahwa ini adalah kuburan. Seperti itu. Ya, dipagar aja mungkin. Apalagi di pemakaman TPU, tempat pemakaman umum. Jangan kita bangun besar-besar, itu bahkan haram jadinya. Kita dewek yang ambil tempat, ya. Bahkan yang pakai bangunan itu tanahnya terlalu banyak, makan tanah itu tidak boleh itu. Cukup sekedarnya aja. Karena itu bukan milik kita sendiri, ya. Karena bisa mengganggu, memakan tempat yang lebih besar, sehingga kalau orang yang mau dikuburkan nanti habis tempatnya karena kita. Nah, bahkan di situ bisa diharamkan seperti itu. Jadi kalau mau nguburin orang nanti, siapapun yang meninggal, cukup jangan terlalu megah-megah. Kalau kita pakai keramik, keramiknya sedekahkan aja ke musola atas nama si mayit, itu lebih bermanfaat bagi dia daripada kita harus membangun dengan hal-hal yang seperti itu. Apalagi mentajsis itu makruh, ya. Tulis nama apa segala macam itu makruh hukumnya, ya. Cukup kita pakai batu juga, ini dah. Ini kuburan si Fulan bin Fulan misalkan. Ya. Ya, boleh. Terkadang tuh Ustaz, sebagian orang tuh tahu Ustaz, bahwasannya tuh yang di keramik itu makruh. Pasti ada penilaian orang itu pasti untuk berlebihan. Tapi kan kembali kepada diri kita pribadi, tergantungnya tadi kan Ustaz. Karena bahwasanya ada juga orang menilai kalau kuburan orang tua tidak dikeramik, kadang-kadang gak usah jauh-jauh lah, tetangga biasa. Itu baik, gak ada keramik, rumah elo, kuburan burung, kadang macam itu Ustaz, macam mana pula Ustaz? Iya, itu kan agama ini bukan masalah ini. Kita ini beragama bukan main perasaan, tapi ya keyakinan gitu kan. Kalau ini memang ajaran kita seperti itu, ya nggak harus kita dengarkan perasaan orang itu. Kalau itu main-main perasaan aja, perasaan saya tidak enak. Sementara hukum tidak seperti itu. Tetap aja hukumnya bukan seperti itu. Saya mau berinfak untuk orang tua saya, lebih baik saya infakkan ke fakir miskin. Kalau kayak mau ngeramik dia, lebih baik keramik itu saya berikan kepada ini daripada saya harus memewah-mewahkan kuburan. Toh hanya jasadnya aja di dalam itu, ruhnya sudah di alam barzakh. Kuburan itu hanya tempat menyimpan jasad, sedangkan ruh ada di barzakh. Barzakh itu antara dunia dan akhirat, situ. Itu ada itu ruh itu. Jadi nggak perlu, ya. Memang kita memuliakan kuburan itu bagus, ya. Tapi cara sayang yang seperti berlebihan seperti itu justru tidak menguntungkan si mayat seperti itu. Yang menguntungkan si mayat itu kita rawat, kasih identitas, kita ada apa segala macam, biarlah kita rawat dengan baik. Nanti kalau mau sedekah atas nama dia, itu lebih bermanfaat bagi dia daripada kita harus memberi kemegahan di atas kuburan. Kita bangun apa segala macam, bahkan di atas-atasnya itu kita bangun juga. Nah, itu. Kalau kita hidup pun takut mikirnya, enggak? Pengap dalam itu, di keramik pula apa segala macam itu kan. Itu kalau kita pikiran ini kan, cukuplah pakai tanah. Kalau dia masih hidup nanti mudah dia keluar gitu kan. Enggak ada oksigen lagi kan, lebih pengap gitu kan. Itu kalau pikiran kita hidup itu kan. Hah? Ya enggak apa-apa, ya, boleh. Ya, asalkan itu tidak di tempat umum, tempat pemakaman umum, tanah yang diinfakkan, karena itu bisa mengambil bagian kawan nanti.
Nah, seperti itu. Kalau memang tanah kita sendiri, kalau kami di kampung itu dulu, kalau di kampung-kampung itu di belakang rumah tuh lah kuburan. Iya betul. Nggak ada tempat-tempat ini. Kalau ada orang meninggal tuh hati-hati lah mau keluar rumah, nampak we kuburannya. Iya, dekat rumah saya tuh di kampung nampak we kuburan orang. Dari sini ke sana nah, kuburan, sana kuburan. Memang belum ada. Nah, hingga saat ini pun masih seperti itu. Nah, adalah beberapa ya masyarakatnya udah berkembang, ada yang menginfakkan untuk kuburan. Itu pun untuk keluarganya saja. Bagi keluarga yang tidak punya tanah, nah, di belakang rumah itulah ada, di belakang rumah dia lah taruh kuburan. Nah, mau keluar rumah, nampaklah itu. Mengerikan. Kalau di kampung-kampung seperti itu. Jadi ada yang kuburan keluarganya yang megah sini, Bun. Nah, cukup kita beri identitas saja. Ya, mubazir. Sedekah aja nanti. Kalau punya uang 10 juta, jangan kita limpahkan semua untuk kuburan itu. Kita impakkan atas nama dia. Hah? Iya, asal ada tanda jadilah. Nanti pesan juga kita. Kalau kalian sayang anak-anak kita itu kan, cukup kasih tanda, dibersihkan aja nanti kuburannya. Biar tahu identitasnya tidak hilang. Kemudian pembahasan selanjutnya itu terkait dengan cara pemakamannya. Kemudian yang kedua, menangisi mayat. Apa hukum menangisi mayat? Nah, ini untuk ibu-ibu nih. Pembahasannya tidak panjang. Wala ba'sa bil bukai 'alal mayyiti qabla al-mauti wa ba'dahu wa tarkuhu aula. Tidak masalah. Nah, sini. Tidak ada masalah dan tidak apa-apa menangisi mayat sebelum dan setelah meninggal dunia. Namun tidak menangis itu lebih utama. Ada keyakinan di masyarakat kita, jangan menangis nanti netes air matanya sampai ke mayat itu mayat tersiksa. Bukan. Itulah kesalahan kita selama ini. Termasuk juga saya yang baca ini. Juga seperti itu dulu. Tidak boleh nangisi mayat. Tapi setelah kita belajar, ternyata bukan seperti itu. Yang tidak boleh itu adalah niyahah. Niyahah itu meratapi, ngoyak-ngoyak baju, memekik-mekik, itu yang dilarang. Tapi kalau menangis, mencium si mayat, asalkan bukan orang lain ya. Ya. Kalau memang mahram kita, tidak apa-apa kita cium, kita nangis. Itu manusiawi. Ya. Nabi Muhammad pernah nangis ketika anaknya Ibrahim itu meninggal. Itu menunjukkan bahwa kita manusia, ada hati nurani. Tapi berlebihan, ya. Larut dalam kesedihan itu yang dilarang. Jadi pernyataan masalah air mata mayat tidak ada. Nah, enggak ada. Itu sepakat sama ulama itu. Wala ba'sa bil bukai 'alal mayyiti qabla al-mauti wa ba'dahu wa tarkuhu aula. Tapi tidak nangis itu lebih utama. Kalau tidak nangis karena memang kita sedih, kita bisa nahan. Ada orang tidak nangis memang dia tidak ada sayang, letaklah situ, matilah situ katanya kan. Itu enggak boleh juga. Tapi dia tidak harusnya dia menangis, tapi dia harus tahan bahwa ini adalah ketetapan Allah. Itu lebih utama. Kalaupun menangis juga tidak berdosa dan tidak ada pengaruhnya untuk si mayit. Asalkan kalau mau mencium si mayat untuk yang terakhir kalinya diperbolehkan. Asalkan jangan orang lain. Wa yakunul buka'u alaihi min ghairi nauhin ay raf'i sautin bin nadbi wala syakki thawbin. Namun menangisi orang meninggal harus tidak sampai teriak-teriak, disertai mengeluh dan tidak sampai menyobek pakaian. Ini kenapa lah ya Allah dia yang harus diambil? Itu urusan Allah. Kan banyak kita itu. Biarlah saya bayi yang mati gitu kan. Asalkan jangan suami saya, ya kan? Kalau kita cinta kepada suami kayak itu banyak ibu-ibu kayak gitu. Kalau suami tidak lah. Kalau ibu-ibu itu, kalau bapak-bapak ini, kalau istrinya meninggal,
Dia duduknya di depan, pasang peci, pakai rokok. Ada yang baru lagi katanya. Tapi kalau ibu-ibu tidak. Beda bapak-bapak yang ibu-ibu kayak gitu. Biasanya seperti itu. Kalau ibu-ibu tuh suaminya meninggal kan, dia duduk di dekat mayat suaminya itu. Kalau ada orang takziah, terima kasih banyak, apa segala macam. Gitu. Kalau bapak-bapak ini tidak. Dia duduknya di depan sambil melirik-lirik mana yang bakal jadi istrinya. Seperti itulah. Karena apa? Ibu tadi main perasaan. Seperti itu. Logikanya tidak begitu panjang. Kalau bapak ini lebih mainkan logika daripada perasaan. Sayang tuh sayang. Tapi ada. Tidak semua suami seperti itu. Ya. Karena memang banyak terjadi istrinya meninggal, suaminya menelantarkan anaknya. Anaknya telantar. Itulah kata orang tuh lebih baiklah meninggal bapak daripada meninggal ibu. Kalau bapak kita meninggal, anaknya masih terurus. Tapi kalau ibunya meninggal, anaknya tidak terurus lagi lah. Karena bapak ini sibuk mencari duit, mau sekolah-sekolah lah situ, mau idak-idak lah situ. Tapi kalau ibu, itulah kelebihan ibu-ibu. Tapi mulutnya ini yang tidak tahan itu. Memang perempuan itu memang paling banyak di dalam neraka. Itu Nabi yang menyampaikan itu. Selain daripada memang perempuan itu lebih banyak diciptakan, dan memang perempuan itu lebih banyak dosanya terhadap suami. Karena kenapa perempuan itu lebih banyak di dalam neraka itu sebabnya seperti itu, melawan suami. Kalau suaminya punya salah, dia mengatakan enggak pernah berbuat baik, padahal sering berbuat baik. Enggak pernah. Itu yang itu kata Rasulullah yang menyebabkan perempuan itu tempatnya lebih banyak di dalam neraka. Iya, seperti. Tapi ibu-ibu sini insyaallah tidak. Iya. Biasanya perempuan lebih banyak dalam neraka itu sebabnya seperti itu. Kemudian ya. Itu menangisi mayat ya. Jadi diperbolehkan asal jangan niyahah. Niyahah itu apa? Itu tadi meratapi. Tapi kalau menangis ya enggak apa-apa. Itu menunjukkan bahwa kita sayang. Ya, kita ini manusia punya perasaan, ada rasa sedih. Itu tidak dilarang. Ini kadang orang nak perempuan itu ditahan di kamar kalau suaminya meninggal. Tak takziah. Itu kadang-kadang pemahaman yang ada yang salah di masyarakat kita. Mudah-mudahan berangkat dari ini bisa kita aplikasikan di masyarakat nanti. Kemudian selanjutnya takziah. Takziah. Takziah itu wa yu'azza ahluhu. Ayil mayyiti saghiruhum wa kabiruhum wa dzakaruhum wa unsahum illa syabah fala yu'azza fa yu'azzaiha illa maharimuha. Sunnah takziah itu kepada keluarga mayat. Baik yang kecil, besar, laki-laki dan yang wanita, kecuali wanita yang muda. Kalau wanita ini muda, khawatir terjadi fitnah. Jadi enggak disunahkan bagi laki-laki untuk bertakziah situ. Apalagi wanitanya muda, suaminya meninggal. Yang takziah ini yang duda pula. Sudah. Ya. Padahal pada saat itu perempuan kalau suaminya meninggal wajib menahan lama? 4 bulan, 3 bulan, 10 hari. 4 bulan 10 hari. Tidak boleh berdandan. Tidak boleh keluar rumah. Bolehlah keluar rumah dia. Tapi banyak kita tuh untuk menerima takziah pun tidak boleh kadang. Boleh, ya. Tapi tidak boleh keluar rumah berdandan. Keluar rumah berarti kan boleh, ya? Boleh, tapi memang kalau itu penting. Nah, kalau macam perempuan-perempuan yang ini, yang apa? Yang kerja, bolehlah. Kalau memang beliau yang menjadi tulang punggungnya, tapi tidak berdandan dengan, tapi utama itu di rumah, penting. Jadi amanlah kalau perempuan itu
tidak bekerja gitu kan, menjadi ibu rumah tangga. Tapi tidak melarang juga perempuan untuk bekerja. Asalkan tidak melampaui batas. Ini kalau kerja ibu-ibu tuh kadang melebihi lagi. Makanya kalau yang kerja kantor tuh lebih banyak. Ada yang selingkuh kadang. Pakaiannya luar biasa. Ya, tapi mudah-mudahan kita sini tidak seperti itu. Apalagi suaminya meninggal. Ya, belum lagi 2 bulan dia sudah pakaiannya lebih seksi lagi. Makanya terjadi fitnah itu. Perempuan ini hati-hati betul. Hati-hati betul kita. Maka tidak dianjurkan melakukan takziah pada wanita yang muda selain orang-orang yang memiliki ikatan mahram dengannya. Nah, itu. Ikatan mahram itu orang yang haram dinikah. Bukan muhrim, mahram. Banyak orang muhrim itu. Di TV-TV itu bukan muhrim katanya, orang-orang film-film di sinetron itu. Muhrim itu orang yang sedang ihram. Kalau mahram orang yang haram kita nikahi. Wa ta'ziyatu sunnatun qabla dafni wa ba'dahu. Takziah itu sunnah dilakukan dan sebelum dan setelah pemakaman. Salasati ayyami min ba'di dafnihi in kanal mu'azzi wal mu'azza hadiraini. Jadi takziah itu sunnah dilakukan sebelum dan setelah pemakaman hingga 3 hari terhitung sejak setelah pemakaman. Jika orang yang ditakziah dan jika orang yang bertakziah dan yang ditakziahi itu tidak sedang berpergian. Kalau memang ada orang meninggal, maka kesunahan bagi kita untuk mendatangi si mayit itu, keluarga si mayit itu 3 hari. 3 hari setelah keberangkatan dia, maka kita sunnah untuk bertakziah ke rumahnya. Kalau lewat daripada itu, maka enggak sunnah lagi. Jadi kalau orang meninggal, tetangga meninggal, sebelum 3 hari itu kita datanglah ke rumahnya. Supaya karena memang kata Nabi, ada seorang laki-laki yang bertanya, mal haqqul jar alal jar? Apa hak tetangga terhadap tetangganya? Haknya adalah yang pertama, in asobahul khair hanna'tahu. Kalau dia mendapatkan sebuah kabar gembira, kebaikan, maka kita ucapkan selamat untuk dia. Wa in asabahu musibah, kalau dia mendapatkan musibah, azzaitahu, maka bertakziah, itu hak dia. Jadi kalau kita bertetangga itu jangan sampai ini. Kadang tetangga itu kita nengok dia dapat musibah, senang kita. Kalau dia dapat kegembiraan, hatinya tidak senang, SMS, suka melihat orang susah melihat orang senang. Dalam bertetangga tidak seperti itu. Hak tetangga kita kalau dia mendapatkan kegembiraan, ya, mendapatkan suatu kenikmatan, maka kita ucapkan pada selamat atas nikmat yang Allah berikan. Kalau dia mendapatkan musibah, azzaitahu, maka kita takziahi dia. Apa itu takziah ini? Kita bahas. Takziah itu memberi ucapan ingin menggembirakan keluarga yang mendapatkan musibah tersebut. Nah, tapi ada adab-adabnya, ya. Ada adab takziah itu ada. Tidak boleh ngomong-ngomong basing itu, ya. Jadi bertakziah itu sunnah dilakukan setelah terhitung sejak 3 hari sejak pemakaman. Jika orangnya ada. Kalau orang yang tidak ada, fa in kana ahaduhuma ghaiban, ya. Kalau orangnya tidak ada di tempat, maka kesunahan takziah tetap terus berlangsung ila hudurihi, hingga kedatangannya. Orang meninggal, keluarganya ini dibawa makamnya tempat jauh, tidak balik. Ada keluarga yang sana nginap di situ misalkan. Jadi nggak ada orang. Gimana cara kita takziah? Seminggu setelah itu baru dia balik. Gimana cara kita takziah? Boleh nggak takziah? Boleh takziah. Masih ada kesunahan, masih ada. Asalkan dengan syarat memang orangnya tidak ada di rumah di saat kita harus mentakziahinya. Tapi kalau memang dia ada terus di rumah, memang kita seminggu baru kita bertakziah kepada dia, itu tidak disunnahkan lagi. Seperti itu. Wa ta'ziyatu lughatan astasliyatu liman usiba biman ya'azzu alaihi
ta'ziyatu lughatan at-tasliyatu liman usiba biman ya'azzu. Biman ya'azzu alaihi. Secara bahasa takziah adalah menghibur. Jadi takziah itu secara bahasa artinya adalah menghibur orang yang terkena musibah sebab orang yang dikasihinya. Wa syar'an al-amru bis sabri wal hassu alaihi bi wa'dil ajri wad du'a'u lil mayyiti bil maghfirati wal musabi bi jabril musibati. Secara syara, takziah itu adalah perintah dan dorongan untuk bersabar dengan menjanjikan pahala dan berdoa untuk mayat agar mendapatkan ampunan, dan untuk orang yang terkena musibah agar musibahnya mendapat ganti yang lebih baik. Maka itulah adab-adab kita, termasuk ini bagian daripada adab. Kalau kita ingin bertakziah, maka berilah penguatan kepada dia, dan mudah-mudahan Allah beri ganti yang lebih baik, dengan syarat harus banyak-banyak bersabar. Bersabar menghadapi kematian itu pahalanya nggak besar. Besar pahalanya, tapi lebih besar pahala orang yang bersabar menghadapi ketaatan. Bukan berarti nggak boleh sabar. Memang kenapa? Karena rugi kita tidak sabar. Kalau ada orang mati, karena pilihan cuma dua. Sabar atau tidak sabar. Itu pun tidak akan merubah ketetapan Allah. Kita tidak bersabar, dia tetap mati. Kita bersabar, dia juga mati. Kalau kita bersabar dapat pahala, tidak bersabar mendapat dosa. Makanya pahala bersabar menghadapi kematian itu tidak begitu besar dibanding dengan bersabar menghadapi ketaatan. Kalau bersabar dalam ketaatan itu banyak pilihannya. Ibu datang ke sini itu banyak cobaannya. Ibu ditawarin sini, tawarin ini, tawarin ini. Tetap aja datang ke pengajian. Makanya pahala lebih besar. Namanya sabar di dalam ketaatan. Tapi sabar dalam kematian pilihannya ada dua. Sabar atau tidak sabar. Itu pun tidak merubah kondisi si mayat tersebut. Dia tetap mati. Ketetapan Allah tidak berubah. Hanya saja kita pilih mau dapat pahala atau tidak. Nah, seperti itu. Kemudian wala yudfanus nani fi qabrin wahidin ila li hajatin kadaikil ardi wa kasratil mauta. Tidak diperkenankan memakamkan dua orang di dalam satu kubur kecuali karena hajat seperti sempitnya lahan dan terlalu banyaknya yang meninggal dunia. Jadi kalau tanahnya lapang, tempat pemakamannya masih ada, dua orang meninggal harus satu kuburan, nggak boleh. Suami istri saling cinta sampai mati, masuk kuburan berdua, nggak boleh. Seperti itu, ya. Kecuali memang tempat pemakamannya tidak ada lagi, kecuali hanya satu lubang itu saja. Ya, yang kira kita sekubur itu nanti bertemu, enggak. Ya, yang mempertemukan kita itu adalah amal kita. Kalau memang satunya beramal, satunya tidak, tetap aja yang satu ini aman, yang satu ini tetap disiksa. Mungkin demikian para bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tuntas ya masalah jenazah. Insyaallah pada pekan selanjutnya kita akan masuk pembahasan yang baru. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.